kebahagiaan kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-87, 88 dan 89, termaktub firman Allah yang merupakan petikan dari doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah ayat 87 surah Asy-Syu'ara ini, Allah berfirman, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Dan janganlah engkau hinakan pada hari kebangkitan nanti, pada hari mereka manusia ini semua dibangkitkan. Kalimat ini menginformasikan, firman Allah ini menginformasikan kepada kita bahwa pada hari kebangkitan nanti akan ada orang yang dihinakan oleh Allah, direndahkan derajatnya serendah-rendahnya dalam siksa. Tapi ada juga kelompok manusia yang diangkat derajatnya, ditinggikan, dimuliakan, dibahagiakan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua kelompok ini di akhirat nanti, nggak ada yang lain. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat terjadi, peristiwa besar, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta dalam terjadinya peristiwa ini, pasti terjadi. Khafidatur rafi'ah, senada dengan ayat ini. Khafidah itu artinya merendahkan. Hari peristiwa yang dapat merendahkan derajat manusia, tapi rafi'ah sekaligus di saat yang sama dapat juga peristiwa ini, yaitu kiamat, meninggikan rafi'ah, meninggikan derajat manusia, menjunjungnya. Allah yang menjunjungnya, Allah yang mengangkat derajatnya, Allah yang memuliakan hamba-hambanya. Hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Karena muara akhir itu hanya surga dan neraka, tidak ada pilihan yang lain. Di ayat yang ke-88-nya, yauma la yanfa'u malun wala banun, Allah menegaskan sebagai petikan dari doa Ibrahim juga ini, yaitu pada hari yang tidak bermanfaat, tidak berguna lagi mal, harta dan segala efek dari harta. Maksudnya, dengan harta seseorang bisa nyalek, dengan harta miliar itu gak main-main. Dengan harta seorang bisa bergabung, mendaftarkan diri dalam pilpres. Dengan harta seseorang bisa mencapai puncak jabatan. Dengan harta seseorang bisa mencapai ilmu yang tinggi. Dengan hartanya, maksud saya ilmu yang tinggi, sekolahnya. Ilmunya belum tentu. Ilmu nggak bisa dibeli. Ilmu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Miliaran nggak bisa dibeli.
Tapi sekolah bisa tinggi. Dengan harta ijazah bisa dibeli. Dengan harta sertifikat bisa dibeli. Dengan harta piagam-piagam bisa dibeli. Dengan harta kebenaran bisa diputar-balikan. Betul kan? Sehingga berubah menjadi salah. Padahal betul. Dengan harta yang salah bisa dijadikan benar. Dengan harta seseorang bisa dipersekusi, bahkan dibunuh. Maka ada pembunuh bayaran. Hari itu nanti, yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi harta. Maka aniaya di sektor ini dalam bidang harta, kezaliman dalam bidang harta, hari itu nanti, hari maaf, hari kebangkitan, tak bisa lagi diselesaikan dengan transaksi. Tidak ada transaksi di sana. Sekedar contoh saja. Kalau ada orang yang nyolong kipas angin ini, padahal rumah ini rumah Allah, atau di kediaman kita ada orang yang mencurinya kipas angin, dia lolos, tidak ketahuan, tidak tertangkap, anggapannya selesai, dikira ada bertanggung jawab. Hari itu nanti bentuk aniaya model begini harus dipertanggungjawabkan. Dia harus mengembalikan hak orang yang telah dirugikan. Pelanggaran atas hak itu harus diselesaikan. Nah, persoalannya kan nggak ada kipas angin di sana. Itu maksud kita. Nggak ada transaksi. Tapi hak harus kembali yang dirugikan tadi. Aniaya harus dibalas. Nah, terus penyelesaiannya seperti apa? Karena tidak ada benda semacam itu, nggak ada transaksi-transaksi, maka jalan satu-satunya penyelesaian adalah pihak pelaku aniaya, si pencuri, mengorbankan segala kebaikannya kalau dia punya, diserahkan kepada orang yang telah teraniaya itu kalau punya. Ketika kebaikannya telah dikorbankan, belum selesai juga pelanggaran atas hak semacam ini, masih ada pilihan terakhir sekali. Artinya langkah terakhir, yaitu dosa orang yang teraniaya dipindahkan ke diri orang yang telah berbuat aniaya. Itu jalan satu-satunya. Maka sudahlah, wahai koruptor, MM-an atau TT-an, dikira selesai dengan istighfar, anggap Allah taubat aja. Nggak selesai itu. Sejuta kali ada istighfar kepada Allah nggak selesai. Kenapa? Karena hubungannya dengan hak hamba, hak sesama. Itu problemnya. Ini nggak dipikirkan oleh pelaku-pelaku semacam ini. Dikira gampang. Dia harus mengakui kesalahannya dan menyelesaikan urusannya dengan sesama pihak-pihak yang telah dirugikan. Jika itu selesai, baru dia istighfar. Baru berguna bagi dia istighfarnya. Kalau tidak, nggak berguna. Karena Allah telah mendelegasikan kepada hamba-hambanya otoritas, kewenangan untuk memberi maaf dan meminta maaf. Urusannya adalah antar sesama. Maka dosa terhubung kepada sesama itu lebih rumit ketimbang dosa yang terhubung langsung kepada Allah.
Kita pernah masa-masa lalu kita belum punya kesadaran yang maksimal. Sholat mungkin pernah kita sia-siakan, puasa mungkin pernah kita sia-siakan. Urusannya selesai dengan taubat, karena hubungannya dengan Allah. Tapi kalau pada sesama nggak bisa itu. Jadi akan banyak sekali manusia-manusia yang terjebak dengan kelakuan kezalimannya, terjebak terhadap kelakuan dirinya sendiri. Pada hari yauma la yanfa'u mal, pada hari ketika tidak berguna lagi harta benda, wala banun, dan tidak juga berguna anak, putra putri kita, anak-anak kita yang di dunia menjadi kebanggaan, menjadi tulang punggung mungkin, penopang dalam kehidupan mungkin, tidak berguna lagi. Anak tidak bisa membela orang tuanya, orang tua bisa membela anak. Bukan cuma anak, semua yang menjadi andalan menopang perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saat itu nanti tidak berguna. Boleh di dunia Anda punya masa, karena Anda ketua umum partai, Anda punya anggota, punya ini. Ya, di dunia saat itu nanti selesai sudah, nggak ada urusan dengan itu semua. Anda seenaknya hari ini, mentang-mentang punya hak prerogatif, mereshuffle ini itu. Saatnya nanti nggak bisa, nggak berguna lagi itu semua. Seseorang bisa hari ini bermain, dia permainkan hukum, dia permainkan hak-hak masyarakat. Pada hari itu nanti lumpuh sejuta pengacara, nggak ada gunanya. Hanya ada satu hakim teradil, bukan dari MK. Siapa dia? Ahkamul hakimin, Allah. Alaihissallahu bi'ahkamin. Bukankah Allah adalah hakim teradil? Masih bagus, Allah masih mengakui melalui ayat ini, ahkamul hakimin, masih mengakui eksistensi hakim-hakim di dunia ini, masih diakui hakim-hakim yang benar. Tapi ahkamul hakim, Allah adalah hakim teradil dari semua hakim. Tahu persis perkara-perkara, akan terbongkar, nanti tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Malam seperti siang terang benderang, tidak ada rahasia-rahasia yang tertutup. Semua di mata Allah terbuka. Nah, hari itu segala kekuatan di dunia ini, di muka bumi ini, dan semua kebanggaan yang sifatnya duniawi total berhenti. Orang yang membanggakan harta bendanya, orang yang membanggakan piagam-piagam bintang, maha putra, ini itu, belum apa nih diberikan kepada sekian puluh orang. Apalagi jabatan-jabatan, kebanggaan duniawi lainnya, title akademis, saat itu sudah nggak berguna lagi, berhenti di permukaan kuburan. Kalau title Anda Prof, Doktor, Insinyur, bla 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 bla, SH, MH, LLM, nggak ada gunanya saat itu nanti. Walau lebih panjang nama Anda dan lebih panjang title akademis Anda,
daripada batu nisannya. Dikira malaikat segan. Wah, ini batu nisannya yang main. Ini kalau di luar negeri nggak ada urusan, nggak ada urusan. Sama ketika sudah masuk tanah, sama. Justru jangan-jangan yang titelnya panjang-panjang begitu itu, dan yang jabatannya sederet dibacakan, biografi singkat, perjalanan hidup, prestasi-prestasi A, B, C, D, antara sekian tahun sekian sebagai ini. Saat itu selesai, tinggal pertanggungjawaban. Itu yang mengerikan. Pertanggungjawabannya dimulai dari hari pertama keberadaan di alam kubur. Maka malam pertama, hari pertama keberadaan manusia di alam kubur itu hari mencekam. Illa, kecuali, ini ayat yang ke 89 ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Apa ini hati yang selamat? Nah, tadi di awal kita mengatakan nggak berguna lagi ini, nggak berguna lagi. Kita kan nggak datang menghadap Allah membawa segepok duit. Kita juga nggak datang membawa keluarga kita. Kita juga nggak datang membawa kebanggaan duniawi kita. Ayat ini garis bawahi, Anda akan senang bahagia ketika Anda datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sehat. Gini Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang, siapapun dia, telah Allah ciptakan 3 rongga. 1, rongga kepala wala hawa dan seisi. Yang kedua, rongga dada wala hawa dan seisinya juga. Yang ketiga, rongga perut wala hawa dan segala isinya juga. Hanya ada 3 rongga ini: kepala, dada, perut. Kaki kita itu bukan rongga, tangan kita bukan rongga. Kepala, kemudian dada kita dan perut kita. Setiap orang Allah ciptakan itu. Kepala ini representasi atau simbol dari kekuatan intelektualitas. Ilmu ada di sini, pemahaman yang baik ada di sini. Rongga dada di situ itu adalah simbol kekuatan atau kecerdasan spiritual emosional. Iman kita di sini, empati ada di sini, sedih, peduli ada di sini, kasihan ada di sini, senang, bahagia ada di sini. Dalam dada. Perut itu simbol dari syahwat dan keserakahan duniawi. Syahwat biologis. Maka terserah kita masing-masing mau concern terhadap perut atau rongga dada atau rongga kepala, dan terserah mau diisi apa dan seberapa kadarnya. Cuma kita ingatkan, ini perspektif Islam, agama ini.
sunnah Rasulullah SAW. Orang yang orientasinya perut dan seisinya, berarti orientasinya tertuju, fokus hidupnya hanya membesarkan syahwat duniawi dan syahwat biologisnya, maka setan bergerak untuk menutupi akal sehat. Karena yang dipilih oleh manusianya adalah rongga perut. Nilai hidupnya tidak lebih dari yang keluar dari perut itu. Maka Rasul mengatakan, andai terpaksa harus dipenuhi juga perutmu, porsinya 3, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Dengan begini, maka setan tidak bekerja. Tapi ketika syahwatnya diikuti, kemauan perutnya diikuti, keserakahan duniawinya diikuti, nafsu angkara murkanya diperturutkan, tertutup akal. Iblis bermain, diganggu akal kita. Kalau akal ada gangguan, maka hatinya akan keras, tidak punya rasa empati. Kalau dia pimpinan keluarga, pemimpin dalam keluarga, dia tak punya belas kasihan kepada putra putrinya, kepada anggota keluarga. Kalau dia pemimpin negara, maka tidak punya belas kasihan terhadap rakyat yang diurusnya, karena hatinya tidak sehat. Kenapa hatinya tidak salim? Akalnya tertutup. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh kerja iblis, membelokkan haluan berpikir, tidak lurus lagi. Apa penyebabnya kok iblis bermain pada akal? Karena yang dituju oleh yang bersangkutan adalah orientasi perut, rongga perut sebagai representasi atau simbol dari keserakahan duniawi dan membesarkan serta memperturutkan syahwat dunia. Orang-orang yang memperturutkan keserakahan duniawi ini, akalnya tertutup, hatinya tidak lembut, tantang petenteng, tapi rakyat dibuat menderita. Dan posisi oknum, saya bilang oknum, posisi oknum para pemimpin negara hari ini ada pada posisi ini. Orientasinya dunia, memperkaya diri, tadi sekali lagi oknum ya, sekali lagi oknum, memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya kroni. Akhirnya karena keserakahan duniawi yang berturutkan, akal tertutup, hati menjadi kelam dan keras, nggak punya empati, tidak ada rasa belas kasihan kepada warga, kepada negara, kepada masyarakat, kepada rakyat. Terserah lu, yang penting gua bisa belakang di mobil, gua bisa menjabat untuk sekian lama, anak saya pun akan menjadi pejabat, mantu saya menjadi pejabat, om saya jadi pejabat, dan seterusnya. Ini tinjauan qalbun salim loh ya. Pendekatan kita, pendekatan Qur'ani dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini tak terbantah.
Maka Rasulullah ketika gejolak syahwat Anda luar biasa, kosongkan perut. Kan itu tuntunan Rasul kan? Untuk para bujangan kata dalam hadis itu, yang Anda susah sekali mengendalikan syahwat biologis Anda, puasalah. Fa innahu lahu wija, karena ia dapat mengendalikan. Termasuk duniawi. Kenapa sih ada muncul keserakan? Karena orientasinya perut. Perut sekali lagi bukan hanya makanan dan minuman loh ya. Bukan hanya itu. Rongga perut ini yang dimaksud ini simbol dari syahwat, nafsu, keserakahan, keangkara-murkaan, duniawi. Rasulullah mengatakan yang artinya manusia itu kalau diberi satu lembah penuh berisi emas, dia masih merindukan yang kedua. Ketika didatangkan lagi satu lembah yang berisi emas penuh juga, masih ingin ketiga. Artinya apa? Tidak ada puas-puasnya. Baru puas, kata Rasulullah, baru berhenti dia kalau perutnya sudah dan mulut dan perutnya sudah terisi tanah. Tahu maksudnya? Mati. Baru dia sadar. Sadarannya sana. An-nasu niyam, manusia ini seperti orang tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika mereka sudah mati, baru sadar, baru melek. Oh, ternyata ujungnya ke sini. Ternyata saya sudah di sini. Kemana kemarin hasil-hasil saya? Gerak saya ke sana kemari, mobilitas saya untuk menghimpun dunia dan kekuatan kerajaan, dinasti dan sebagainya. Kemana itu semua? Ma'aghna anni maliyah, tidak berguna lagi buatku harta bendaku itu. Halaka anni sultaniyah, segala kekuasaan dan kekuatanku semuanya sudah musnah, punah, habis. Baru melek di situ. Nah, Al-Quran menuntun kita agar jangan terlambat meleknya. Dari sini sudah melek. Jangan di sini kita tidur diibaratkan buta atau pura-pura buta atau pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu. Begitu sampai di sana, baru kita melek, baru sadarnya terlambat sekali. Sesal di situ nggak ada gunanya apa-apa, nggak berguna. Kita dibimbing oleh Al-Quran untuk sadar lebih awal, karena kehidupan kita tidak lama. 60, 70, udah berubah semua badan ini rasanya. Aduh, ya. Penyakit nggak diundang datang sendiri. Sakit di kaki, di lutut, diobati, pindah ke paha. Sakit paha, bincang-bincang, gitu ya, diobati, pindah ke punggung, pinggang. Diterapi juga pinggangnya, naik ke leher. Itu umur, itu sudah sunnatul hayat, sunnah kehidupan, gak terbantah itu. Belum lagi ingatan, sudah berubah, lupa ini, lupa itu, kacamata sibuk dicari, padahal di jidatnya. Iya, itu kita alami, gitu loh. Nempel di sini, kalau di kepala, berubah, keadaan serba berubah, tenaga berubah, pendengaran berubah, penglihatan berubah, cara pandang, cara pikir berubah. Sejalan waktu, dan kita terus dipepet oleh waktu. Isi akal ini dengan ilmu, jaga iman dalam dada ini, militansi keislaman dan keimanan itu harus tetap
teguh, dipegang, jangan terombang-ambing oleh dunia. Bukan berarti dunia harus dibuang dan dibenci. Bagaimana bisa membenci dunia padahal kita masih di dunia? Bagaimana bisa meninggalkan dunia sementara kita masih ada di dunia? Bagaimana bisa kita membenci dunia padahal ke dalam dunia Allah menurunkan kitab sucinya? Berarti dunia masih penting. Bagaimana bisa kita membenci dan menjauhi dunia padahal ke dalam dunia Allah mengutus para utusannya? Yang penting itu jalani hidup, tapi jangan jauh dari tuntunannya. Itu yang penting di situ. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa langkah agar supaya hati kita sehat selamat? Ada sekurang-kurangnya 5 langkah ya, agar kita memiliki hati yang sehat selamat dan ketika kita menghadap Allah nanti betul-betul menghadap dengan hati yang sehat selamat itu. Yang pertama, sabar. Latih diri untuk memiliki sifat sabar. Sabar itu penting, apalagi dalam urusan ibadah, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana bisa kita berpuasa kalau kita tidak sabar menahan lapar dan haus? Bagaimana bisa sholat subuh 2 rakaat selesai? Hanya 2 rakaat kalau kita tidak punya kesabaran. Bagaimana bisa kita membaca Al-Quran ketika tidak memiliki kesabaran? Bagaimana kebahagiaan dalam rumah tangga bisa dicapai ketika kesabaran tidak dimiliki? Yang ada kehancuran rumah tangga. Sifat sabar penting. Sabar itu kata Ibnu Abbas 3. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa mesti sabar dalam taat? Karena menjadi orang baik itu nggak gampang. Dikira hadir untuk sholat subuh di sini mudah, nggak mudah. Kalau bukan karena Allah mengundang kita, jadi luar biasa. Bapak Ibu adalah hamba Allah yang dipilihnya, terpilih loh, diundang, datang. Allah yang milih. Memang undangannya ada. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Daftar A, B, C, D dan seterusnya. Orang-orang yang diundang, hamba Allah yang diundangnya benar-benar datang. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak peduli dengan panggilan ini tadi. Padahal diajak, ayo sholat, kata Allah. Ayo kalau mau bahagia, mau beruntung dalam hidupmu di dunia akhir. Hayya 'alal falah itu loh isinya. Ayo wahai hamba-hambaku, kalau mau senang, mau bahagia, hayya 'alal falah, itu isinya. Sholat lebih baik daripada tidur. Kenapa? Kenapa sholat lebih baik daripada tidur? Sholat itu kebutuhan rohani. Kalau tidur itu kebutuhan jasmani. Rohani seorang hidup ketika dia sholat. Jalinan dengan Allah yang paling kuat itu adalah sholat. Sekaligus sholat pemisah antara Islam dan kufur. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i, maka ia telah mendeklarasikan diri sebagai manusia kafir, ingkar kepada Allah. Deklarasinya di hadapan Allah, saya kafir.
Begitu juga sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Nggak gampang loh kalau bukan kesabaran, kalau bukan karena memiliki kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena panggilan dunia itu dahsyat, menyilaukan. Maka banyak orang yang silau dengan dunia dan lalu salah dalam menilai kehidupan, terkesima, decaknya kagum luar biasa. Hartanya luar biasa, ratusan miliar, ratusan mencapai triliunan juga. Mobilnya gonta-ganti, mahal-mahal, terkesima dengan dunia. Persis anak buahnya Qarun. Al-Quran menuturkan anak buahnya Qarun mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Alangkah hebatnya, alangkah senangnya kami kalau kami juga memiliki harta seperti Qarun. Kebahagiaan bukan dalam harta. Andai kebahagiaan dalam harta, maka hanya orang kaya yang bahagia. Qarun tidak bahagia. Andai bahagia ada dalam kekuasaan, dalam jabatan, Fir'aun berarti orang paling bahagia, karena dia mencapai puncak jabatan tertinggi, raja, bahkan Tuhan. Ngaku Tuhan kan? Fir'aun ngaku Tuhan. Waqala ana rabbukumul a'la. Dan dia berkata, akulah Tuhan kalian tertinggi. Itu sebabnya Fir'aun dibenamkan serendah-rendahnya di Laut Merah, supaya orang lain tahu bahwa ini namanya tertinggi itu. Ngaku-ngaku tertinggi, ngaku Tuhan. Rabbukumul a'la. Hanya Allah Tuhan tertinggi, nggak ada Tuhan selain Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka nggak gampang menjauhkan diri dari maksiat kalau bukan karena kesabaran. Menahan diri, karena panggilan dunia sekali lagi heboh panggilan dunia ini luar biasa. Dan jangan salah menilai kehidupan. Dikira sukses itu kalau persoalannya duniawi sempit sekali, picik. Kalau rumahnya sudah wah, kendaraan wah, usahanya wah luar biasa, itu sukses. Tunggu dulu. Al-Quran tidak seperti itu, garis bawahi persoalan. Kan kita bilang seperti Al-Quran menyebutkan, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat? 4 kelompok. Nabiyyin, para nabi, rasul, as-siddiqin, para siddiq, asy-syuhada, orang-orang syahid, as-shalihin, hamba Allah yang saleh. 4 kelompok ini. Kalau kita bisa bergabung ke dalam salah satu di antara 4 kelompok ini, itulah sukses dunia akhirat. Muhammad Rasulullah suatu siang yang panas sekali, beliau lepas baju, tidur, dan tidak ingin diganggu. Lepas baju, alasnya tikar terbuat dari kulit kayu, dihamparkan begitu. Pasir naik ke permukaan kulit kayu tadi. Umar bin Khattab berteriak dari luar. Kata Umar, saya bukan mempersoalkan istri Rasul mau diceraikannya atau tidak. Saya tidak akan mempertanyakan itu. Saya hanya ingin ketemu dan mengucapkan salam untuk Muhammad Rasulullah
oleh Rasul, akhirnya dipersilakan. Umar silakan masuk. Umar masuk. Begitu dilihat oleh Umar menangis karena Rasul bangkit dari tidur tadi, duduk dalam keadaan tidak mengenakan baju. Apa kata Umar? Nah, Rasulullah bertanya, kenapa kamu nangis, Umar? Ya, saya teringat ada dalam pikiran saya, Rasul, istana megah, kekaisaran di sana, Romawi, Persia. Sementara engkau Rasulullah, kok begini nasibmu ya Rasul? Membekas di punggungmu tikar yang hanya terbuat dari kulit kayu, pasir-pasir melekat di punggungmu karena panasnya matahari. Engkau lepaskan bajumu lalu terlihat bekas. Apa enggak kita seperti itu ya Rasul mereka? Apa jawab Rasulullah? Apalah dunia ya Umar? Apakah kamu relakan kamu bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Afala tarda an takuna dunia lahu dunia wa lahul akhirah. Apalah dunia wahai Umar? Umar berhenti. Umar lalu setelah bincang-bincang, Umar pamit mendapatkan pelajaran yang berharga sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar yang ketiga, musibah. Menghadapi musibah itu perlu sabar. Yang kedua, agar hati ini selamat, sehat, adalah sholat yang wajib dan sunnah. Yang ketiga, doa, mohon kepada Allah. Doanya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati hamba atas agamamu ini ya Allah, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Atau boleh juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah selama ini kau berikan hidayah ke dalam. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Anugerahkan untuk kami rahmat kasih sayangmu, karena engkau adalah Zat yang maha pemberi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sedekah. Sedekah itu membuat hati lembut, hati kita jadi lunak, punya empati, berbagi dengan sesama. Bukan banyaknya, tapi ketulusannya. Sebelum sedekah itu diterima oleh yang menerimanya, yang di awal sampai ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah. Dan dengan segala filosofinya, sedekah itu dapat melenyapkan penyakit. Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis-shalah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dapat menghilangkan penyakit. Sedekah membuat orang lain yang menerimanya senang, tapi yang memberi jauh lebih senang. Yang memberi itu jauh lebih senang melihat senyuman orang yang menerima. Pihak si pemberi senang sekali. Itu persebab awal dari kebaikan yang Allah berikan ke dalam hati si pemberi. Sebelum nanti ia menerima balasan yang berlipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi sedekah juga adalah tidak ada istilah berkurang harta karena sedekah. Nah, tidak ada rugi orang bersedekah. Iblis aja ganggu, sayang, kalau di dompet kamu cuma ada 20.000, masa 10.000 kamu kasih? Sayang, gitu. Besok-besok aja ketika harta kamu sudah 100.000 di dompet, baru kasih 10.000. Besoknya dapat 100.000. Berpikir lagi ya. Iblis datang lagi mengatakan,
Sayang loh, 10.000 anak kamu bakal jajan juga. Gak usah berbagi dulu, tunggu sampai 500.000. Begitu. Akhirnya gak sedekah. Yang terakhir, Al-Quran. Sabar, sholat, doa, sedekah. Terakhir, Al-Quran. Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Baca. Ia menjadikan hati kita lembut, hati kita sehat, hati kita selamat. Ia kitab suci yang diberkahi oleh Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika Allah. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Setiap hurufnya mengandung satu kebaikan. Itu sama dengan 10 kelipatan pahala. Paham atau tidak paham apa yang dibaca, pasti berpahala. Sepakat para ulama di dunia Islam. Faham atau tidak faham apa yang dibaca, pasti berpahala. Dengan catatan, kalau membaca Al-Quran, walau hafal, orang yang hafal itu masih lebih baik dia melihat huruf Al-Quran ketika membaca, kecuali kalau mengulang-ulang hafalan, hafal. Tapi ketika memang harus membaca Al-Quran, walau dia hafal, melihat hurufnya lebih baik. Apalagi yang tidak punya hafalan, memang tilawah dia baca. Harus huruf Al-Quran, bukan huruf Latin. Huruf Latin itu tak mewakili. Tajwidnya lengkap semua di situ. Dalam huruf Arabnya Yasin, Latinnya Yasin. Jauh kan? Dan gak ada mad wajib mutasil, mad silah qasirah, mad jaiz munfasil. Gak ada. Huruf-huruf isti'la dalam Latin itu. Maka orang yang membaca Al-Quran dalam huruf Latin belum baca Quran. Terus gimana dong? Belajar. Susah amin. Tinggal belajar. Malu, nah itu soalnya. Malu. Menanggung malu sebentar di dunia ini masih lebih ringan dibanding memalukan di akhirat nanti. Hanya karena tidak bisa membaca, melantunkan kalam Allah Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Baru melihat hurufnya itu sudah ibadah. Ada 3 menatap itu bernilai ibadah. Menatap Ka'bah bernilai ibadah. Asal Ka'bahnya langsung, bukan gambar P3. Kalau gambar P3 nggak ibadah. Langsung lihat. An-Nawar di Ka'bah ibadah. Yang kedua, menatap huruf Al-Quran ibadah. Yang ketiga, menatap dengan penuh kasih sayang wajah kedua orang tua tercinta tersayang. Maka yang orang tuanya masih ada, sayangi. Datang, ketemu beliau, cium keningnya dengan penuh kasih sayang. Ibadah luar biasa. Bukan foto. Nah, maka kita yang sudah tidak punya ibu bapak lagi, sudah dipanggil oleh Allah, ya tinggal mendoakannya saja dan berharap mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di surga ya. Hingga di sini, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Mudah-mudahan kisah yang kami sampaikan ini tidak salah Pak Ustaz. Ada orang yang dolim sama orang yang didolimi. Kemudian kisah ini orang yang dolim dan dolimi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dolim mengakui kesalahannya. Orang yang didolimi tidak mau memaafkan. Kemudian Allah membuka tabir tentang keindahan. Nah, keindahan itu
ditanya kepada orang yang didolimi, itu untuk siapa? Kemudian Allah menyampaikan, ini untuk orang yang memaafkan bagi orang yang didolimi. Kemudian juga yang dolimi juga akan dilihatkan tentang keindahan masalah surga. Nah, ini kejadian di dunia ini Pak Ustaz. Artinya ketika itu kami pernah melihat sendiri ada orang yang dolim dan tidak dolim, ada orang yang dolim dan orang yang didolimi. Kemudian masuk sidang, masuk kode etik, ternyata orang yang didolimi itu kalah, yang dolim malah menang. Nah, setelah itu diputuskan, akhirnya selesai. Kemudian orang yang dolim itu mengakui, minta maaf dan mengembalikan sebagian hartanya. Karena ini kan masalah menyangkut masalah harta. Kemudian yang didolimi menerima, tapi tidak sepenuhnya. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, apakah bisa kejadian yang kami sampaikan tadi? Yang pertama, Allah bisa memaafkan kepada orang yang mendolimi dengan sebagian harta yang dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa hak orang telah dirugikan oleh si pelaku kezaliman, maka sejumlah itu dia harus memulangkannya. Tidak bisa hanya setengah, seperempat atau 3/4-nya atau 9/10-nya, 1/10 masih ditahan oleh si pelaku kezaliman itu. Jadi harus kembali total, kecuali setengah yang diberikan, setengah masih dalam tanggungan dirinya dan dia sudah minta maaf oleh pihak yang terzalimi, dimaafkannya. Maka ketika dimaafkan selesai, jangankan setengah diberikan, tidak diberikan sama sekali kerugian atas hak-haknya tadi itu nggak dipulangi, minta maaf saja si pelaku aniaya ini, lalu pihak yang terzalimi, ya sudah saya maafkan, walau saya pernah dirugikan sekian saya maafkan, tapi besok jangan diulangi. Selesai itu sudah selesai. Makanya yang sulit itu adalah mencari maafnya ini, restu dari pihak yang terzalimi, karena semuanya adalah hak dan itu manusiawi. Apa istilahnya, Allah telah menitipkan rasa senang dalam diri manusia ini terhadap harta benda. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqaddaratin minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Allah titipkan rasa senang kepada kendaraan, senang kepada hewan ternak yang jadi tunggangannya, kuda dan sebagainya, atau hewan ternak yang dapat digunakan untuk mobilitas, mengangkut benda-benda, barang-barang beratnya, membajak sawahnya, dan seterusnya. Nah, maka kesenangan ini sulit sekali untuk hanya orang-orang yang memang sudah Allah berikan keistimewaan lah, yang bisa memaafkan walau posisinya masih dirugikan. Gitu. Yang lain? Assalamualaikum. Jadi pada keterangan tadi yang didolimi itu, Ya. menagih, karena mungkin pahalanya dari yang didolimi itu diberikan oleh yang mendolimi. Yang mendolimi itu harus punya simpanan karena amalan yang nilainya tinggi sehingga bisa untuk membayar. Betul. Yang didolimi. Betul. Nah, itu amalan-amalan itu tentunya ada yang sudah diyakini atau mungkin sudah diberikan ilmunya oleh orang-orang yang sudah ahli, yang sudah dulu gitu. Nah, seperti misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di kuliah alim bahwa
Fikulilah lam hatin mana hari Fima agak lama wasyikahu ilmu wa. Misalnya kayak zikir-zikir itu yang nilainya tinggi, itu bisa kalau terkumpul banyak, itulah yang bisa menyisakan untuk membayar yang didolimi tadi. Apa benar itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Zikir-zikir itu nilainya, pahalanya memang tinggi. Tilawatul Quran bagian dari zikir, pahalanya besar. Ibadah-ibadah yang dilakukan juga bernilai kebaikan yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah seberapa bisa pahala yang telah terhimpun ini akhirnya bisa menutupi dosa akibat aniaya. Hanya Allah yang tahu. Maka Rasulullah membuka masalah ini dengan kalimat, tahukah kalian siapa itu muflis? Muflis itu bangkrut. Sahabat menjawab, al-muflis itu ya Rasulullah, yang kami tahu adalah orang yang habis harta bendanya di dunia ini, bangkrut dia. Kalau dia berdagang nggak kembali modal, lalu sangat merugi. Nah itu dia adalah muflis. Apa kata Rasul? Bukan itu. Rasul lalu menjelaskan, muflis itu adalah orang yang mengorbankan kebaikannya untuk menutupi kezaliman yang pernah diperbuatnya kepada orang lain. Nah, kita tidak tahu sama sekali yang mana di antara amal ini yang bisa menutupi kezaliman kita. Walau terus berharap, ya Rabbi, ampuni hamba atas kezaliman hamba. Cuma itu tadi, kalau hubungannya dengan hak manusia, kurangin dulu.